Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 483 Kereta Emas. Bob, orang yang bertanggung jawab atas Churchill Bar, pergi ke belakang bar untuk melayani rombongan secara pribadi. Ia membuka botol langka dan berharga Louis ke-13 Rarecase untuk Lauren dan tamu-tamunya. Zara, Beatrice, dan yang lainnya mencicipi koknak terbaik. Sambil memegang gelas, mereka tenggelam dalam rasa yang nikmat. Sejujurnya, ketiga teman Lauren semuanya berasal dari latar belakang keluarga baik-baik dan telah menenggak banyak anggur dan minuman keras berkualitas. Namun, mereka kini menikmati sensasi minum tanpa perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Mereka menikmati keistimewaan untuk dijamu di bar ini, di mana semuanya milik teman baik mereka. Diskriminasi terhadap orang asing masih terjadi di banyak bagian dunia, bahkan di kota kosmopolitan London. Zara, yang sering bepergian ke luar negeri untuk bekerja, telah mengalami perlakuan yang tidak setara berkali-kali. Namun, di bar ini di Inggris, mereka dapat minum apapun yang mereka inginkan. Mereka tidak perlu khawatir tentang apapun. Ini adalah wilayah teman baik mereka. Lauren akan mengurus mereka. Dan mereka menikmati pengalaman ini. Zara mengangkat gelas anggurnya dan bersulang untuk Lauren. Lauren, terima kasih telah memperlakukan kami dengan sangat baik. Bob sendiri tampak berasal dari latar belakang yang terhormat, tetapi ia tetap melayani kami dengan rendah hati. Perasaan ini luar biasa. Beatrice juga mengangkat gelasnya. Benar sekali. Terakhir kali aku datang ke bar Inggris untuk minum, aku diolok-olok dan dihina oleh penduduk setempat. Bos bar itu tidak hanya menolak untuk membantuku, dia bahkan ikut mengejekku. Aku sangat marah. Lauren dengan gembira mengangkat gelasnya dan berdenting-denting dengan gelas mereka. Asalkan kalian bersenang-senang. Pada saat itu, Bob berkata kepada semua tamu di bar, pelanggan yang terhormat, izinkan saya memperkenalkan Anda semua kepada bos Churchill bar kami. Ini Lauren Howard dari AS. Bagaimana kalau kita bersulang untuknya? Kebanyakan orang di sini adalah pelanggan lama dan mengenal Bob. Semua orang mengangkat gelas dan bersulang untuk Lauren. Lauren, terima kasih telah menyediakan tempat yang luar biasa bagi kami. Saya harap Anda dapat mengizinkan bar ini terus beroperasi. Lauren, kamu adalah wanita Amerika tercantik yang pernah kulihat. 31. Semua pelanggan bersulang untuk Lauren. Ia merasa tersanjung saat berdiri dan mengambil gelasnya. Terima kasih, semuanya. Terima kasih sudah datang ke Churchill Bar. Terima kasih atas dukungan Anda. Saya tahu ini adalah tempat dengan sejarah panjang dan banyak karakter. Mantan Perdana Menteri, Churchill, banyak Perdana Menteri Partai Liberal lainnya, serta penulis H.G. Wells, George Bernard Shaw dan bahkan Ernest Hemingway dari AS, sering mengunjungi bar ini. Saya yakin bahwa semua pelanggan di sini adalah orang-orang yang berkelas dan berbakat. Saya merasa sangat terhormat bertemu dengan Anda semua. Semua minuman malam ini saya tanggung. Saya harap Anda semua bersenang-senang. Ketika semua orang mendengar bahwa Lauren akan menghapuskan semua tagihan, para pelanggan berseru kegirangan dan mengucapkan terima kasih kepadanya dengan keras. Jordan menatapnya dan ikut tersenyum. Jarang sekali dia bersikap begitu menonjol. Setelah sebelumnya dipermalukan dan diejek oleh teman-teman sekolahnya karena dianggap sebagai ratu bar Inggris palsu, dia harus melakukan ini sekarang untuk memamerkan kekuasaannya sebagai bos. Lauren juga minum dengan gembira dengan senyum cemerlang di wajahnya. Jordan memeluk Lauren dan membelai rambutnya. Ia bertanya, sayang, apakah kamu bahagia? Lauren mengangguk. Terima kasih, suamiku. Aku tahu bahwa suamiku adalah pahlawan yang tak tertandingi. Dia pasti akan datang untuk menyelamatkanku. Jordan tersenyum dan menciumnya. 45 menit kemudian, Jordan menerima telepon dari Dragon. Dragon melaporkan, papan nama depan semua bar di London telah dimodifikasi. Jordan berkata, bagus sekali. Kirim mobil untuk menjemput kami di Churchill Bar. Bagi Fanny, 1 jam terakhir terasa seperti setahun. Setelah 1 jam akhirnya habis, Fanny angkat bicara. Jordan, waktumu sudah habis. Kami juga sudah menghabiskan sebotol Louis ke-13-mu. Bukankah sudah waktunya bagimu untuk mengajak kami mengunjungi bar-barmu yang lain? Jordan tahu bahwa Fanny masih tidak percaya bahwa semua bar di Inggris adalah miliknya dan Lauren. Bukan hanya Fanny yang tidak percaya, bahkan Zara dan Beatrice pun mungkin juga tidak akan percaya. Lagi pula, siapapun yang selevel dengannya bisa membeli lebih dari 1 batangan. Jordan berdiri. Ayo. Logo LH milik Lauren sekarang ada di papan nama depan setiap bar di London. Aku akan ikut dengan kalian dan kita akan memverifikasinya satu persatu. Fanny juga ikut berdiri. Baiklah. Aku tidak percaya kau benar-benar hebat. Mari kita lihat apakah kau bisa membeli sebanyak itu. Semua orang keluar dari bar. Rolls-Royce putih mahal milik Fanny diparkir di luar. Ketika Fanny melihat mobil mewahnya, dia menjadi sombong lagi dan bertanya, Jordan, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Jordan menjawab dengan jujur, saya naik taksi.
Fanny terkekeh. Yo, seluruh Churchill Bar milikmu. Jangan bilang kau bahkan tidak punya mobil di Inggris. Lupakan saja. Kita bawa saja Rolls-Royce-ku. Itu mobilku, dan tempatnya luas. Bisa menampung kita semua. Namun Jordan mencibir. Siapa bilang aku tidak punya mobil? Lihat ke sana. Mobilnya akan segera datang, bukan? Di bawah langit berbintang yang gelap dan lampu jalan yang terang, sebuah kereta yang bersinar sedang melaju. Kereta itu berkelok-kelok melewati jalan-jalan kota yang ramai tanpa masalah. Seluruh gerbong berwarna emas. Diterangi lampu neon di sekelilingnya, gerbong itu tampak seperti sepotong emas. Tidak, itu tampak seperti bongkahan emas besar. Itu kereta emas. Kereta emas itu memiliki 4 roda. 2 roda pertama sedikit lebih kecil, sedangkan 2 roda di bagian belakang sangat besar, sehingga tampak sangat megah. Sopirnya mengenakan seragam kerajaan dengan topi hitam di kepalanya. Dia tampak sangat berwibawa. Semua orang tercengang saat melihat kereta emas itu. Suami Fanny berlutut karena kegirangan. Ya Tuhan, ini adalah kereta emas Ratu Inggris. Sejak kerajaan Inggris membangun kereta emas ini pada tahun 1762, kereta ini hanya digunakan pada acara-acara penting nasional. Kereta emas ini tidak akan pernah digunakan untuk mengangkut rakyat jelata. Bahkan presiden beberapa negara kecil tidak boleh duduk di dalamnya. Hanya pemimpin negara besar seperti AS, Tiongkok, dan Rusia yang memenuhi syarat. Michael memberi instruksi pada Fanny, Jordan, dan yang lainnya. Berlututlah. Kereta ini pasti ada di sini untuk menjemput seseorang yang penting. Fanny, Zara, dan Beatrice semuanya ketakutan. Melihat Michael sudah berlutut, mereka pun bergegas berlutut juga. Semua orang mengira Ratu Inggris saat ini pasti sedang duduk di dalam. Sesaat, bahkan kaki Lauren terasa sedikit lemas. Namun, Jordan memegang tangannya erat-erat dan menolak untuk membiarkannya berlutut. Sambil menelan ludah, Lauren menatap Jordan yang sedang tersenyum. Suamiku, jangan bilang kalau kereta emas ini datang untuk menjemput kita.